Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalu Cetaka Kamarda, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Sebelum itu, ada pun bagian yang saya jelaskan antara lain pengertian ARP, dua tipe ARP entry, cara kerja ARP, dan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, pengertian apa itu ARP. ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC pada Local Area Network. Sebuah host akan mengirimkan alamat MAC host tujuan, dan ketika host menerima alamat ARP request yang ditujukan kepadanya, host penerima akan mengirimkan paket ARP reply secara unicast kepada host pengirim. ARP dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Misalnya jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Kemudian dua tipe ARP entry antara lain. Yang pertama dynamic, yaitu tipe ARP yang di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan local area network dan mempunyai batas umur atau expired. Kemudian static, yaitu tipe ARP yang di-entrykan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP dapat digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Kemudian cara kerja ARP. Suatu host dengan IP address A mengirim paket ke host dengan IP address B pada jaringan lokal. Lalu, host pengirim memeriksa ARP chat-nya apakah terdapat MAC address untuk host dengan IP address B. Serta dalam paket ini juga disertakan IP address A dan MAC address-nya. Jika tidak ada, ARP akan mengirimkan paket ke alamat broadcast sehingga seluruh anggota jaringan mendengarnya. Paket ini berisi pertanyaan siapa pemilik IP address B dan berapa MAC address-nya. Kemudian setiap host di jaringan lokal menerima request tersebut dan memeriksa IP address masing-masing. Jika merasa paket tersebut bukan untuknya, maka tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan host dengan IP address B yang mendengar request tersebut akan mengirim IP address beserta MAC address-nya ke host penanya. Dan berikut saya akan mensimulasi ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Setelah menginstal Cisco Packet Tracer, langkah pertama kita ke bagian End Device dan pilih device PC sebanyak 3 PC. Kemudian ke bagian Network Device, kita pilih Switch dan pilih PD Switch. Dan untuk mempermudah simulasi, kita dapat merubah nama dari ketiga PC ini menjadi PC1, PC2, dan PC3. Langkah selanjutnya, kita menghubungkan PC ke Switch dengan cara ke bagian Connection, lalu pilih Copper Straight Through, kemudian klik ke PC1, lalu pilih Fast Ethernet 0, kemudian hubungkan ke switch dan pilih Fast Ethernet 01. Kemudian lakukan hal yang sama ke PC2 dan PC3. Lalu langkah selanjutnya kita mengkonfigurasikan IP pada setiap PC. Klik pada PC, kemudian desktop, lalu IP configuration. Di sini kita ketik 192.168.1.1. Kemudian enter dan subnet otomatis akan terisi. Kemudian close lalu lakukan hal yang sama pada PC2 dan PC3. Ketika semua IP konfigurasi pada PC sudah terisi, maka bisa dilihat di sini segitiga sudah hijau yang menandakan PC sudah terhubung ke switch. Dan sebelum melakukan simulasi, kita pastikan pada PC sudah ada ARP atau belum. Dengan cara klik pada PC dan pilih desktop, lalu pilih command prompt dan ketik ARP-A
Dan di sini tertulis no ARP entries found yang menandakan belum ada ARP. Lalu lakukan pengecekan yang sama pada PC 2 dan PC 3. Langkah selanjutnya, arahkan ke simulation lalu klik show all or none, kemudian edit filter, dan pilih bagian ARP saja. Kemudian close. Lalu kirim pesan dari PC 1 ke PC 3 dengan klik bagian add simple PDU dan klik ke PC 1 dan PC 3. Kemudian kita klik next, maka PC 1 akan mengirim pesan ke switch. Lalu kita klik next lagi, dan bisa kita lihat switch mengirimkan pesan ke PC 2 dan PC 3. Dan di sini terdapat tanda X pada PC 2 karena PC 2 bukanlah alamat yang dituju. Lalu kita klik next lagi dan PC 3 mengirim feedback ke switch. Kita klik next lagi dan switch mengirimkannya lagi ke PC 1. Dan di sini pada PC 1 terdapat tanda centang dan itu menandakan ARP telah berhasil. Dan untuk mengeceknya kita pilih real time lalu klik pada PC 1 dan pilih command prompt dan ketik ARP-A dan di sini muncul IP address dari PC 3. Lalu kita cek juga ke PC 3. Di sini juga muncul IP address dari PC 1. Maka dari itu simulasi ARP sudah selesai. Sekian penjelasan ARP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.